Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ananda dan teman saya bernama Salma Reza Adinda. Kami akan menjelaskan mengenai tugas akhir mata pelajaran geografi yang diberikan oleh Ibu Hidayati Amali SPD. Kami akan mempresentasikan materi mengenai negara maju dan negara berkembang. Presentasi akan dimulai terlebih dahulu oleh saya sendiri, Rizka Ananda, dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Salma Reza Adinda. Sebelum kami memulai presentasi, kami terlebih dahulu ingin menunjukkan peta konsep negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, karakteristik negara maju dan negara berkembang. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran negara maju dan negara berkembang. Yang keempat, persebaran negara maju dan negara berkembang. Yang kelima, contoh negara maju dan negara berkembang. Dan yang keenam, bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Pengertian negara maju. Negara maju merupakan sebutan bagi negara-negara di dunia yang memiliki standar kualitas hidup yang tinggi dan diimbangi oleh tingkat kesejahteraan yang tinggi serta merata. Hal tersebut juga dapat diketahui melalui indeks pembangunan manusianya yang berada pada tingkat menengah ke atas. Pengertian negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang belum mampu dalam menyediakan kehidupan layak bagi penduduknya dari berbagai segi aspek yang menyebabkan tingkat kesejahteraan penduduknya belum baik, seperti pendapatan rata-rata masih relatif rendah, indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal global, dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal. Karakteristik negara maju. Dalam bidang perekonomian terdapat, yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi. Suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi diindikasi dengan kehidupan penduduknya yang sejahtera. Kesejahteraan penduduk di suatu negara senantiasa dikaitkan dengan angka kemiskinan. Makin rendah angka kemiskinan, maka makin tinggi tingkat pendapatan nasional dan disertai pertumbuhan penduduk rendah, sehingga kesejahteraan penduduk di negara maju meningkat. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain: 1. Ketersediaan alat produksi sebagai modal. 2. Teknologi tepat guna. 3. Sumber daya manusia. 4. Sumber daya alam. 5. Manajemen. 6. Mental kewirausahaan. Dan 7. Arus informasi. Yang kedua, pendapatan per kapita tinggi. Pendapatan per kapita merupakan perbandingan antara pendapatan nasional suatu negara dan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita termasuk salah satu penentu tingkat kemakmuran suatu negara. Hampir semua negara maju di dunia memiliki pendapatan per kapita lebih dari 20.000 dolar Amerika. Dengan jumlah tersebut, sebagian besar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sehingga kemiskinan rendah. Perhatikan tabel di samping. Tabel di samping menunjukkan pendapatan per kapita di negara maju relatif tinggi. Nilai positif tersebut dipengaruhi tingkat pendapatan nasional yang tinggi dengan jumlah penduduk yang sedikit. Kondisi ini berdampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat di negara maju. Yang ketiga, aktivitas perekonomian utama pada bidang industri dan jasa. Salah satu karakteristik negara maju dapat dilihat dari aktivitas perekonomiannya. Sebagian besar penduduk di negara maju bekerja pada bidang industri dan jasa. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, hasil industri negara maju diekspor ke negara lain. Perkembangan industri di negara maju didukung oleh ketersediaan modal, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi. Ketersediaan sumber daya alam yang terbatas menyebabkan
bahan baku industri diimpor dari negara berkembang seperti nikel, timah, dan tembaga. Bahan baku tersebut kemudian diolah menjadi barang berekonomi tinggi. Aktivitas ini memengaruhi tingginya pendapatan per kapita di negara maju. Yang keempat, hasil kegiatan industri sebagai komoditas ekspor. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan negara maju memproduksi berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Produk utama negara maju berupa barang sekunder dan tersier. Negara maju mengekspor komoditas dalam bentuk barang jadi. Komoditas tersebut memiliki nilai jual lebih tinggi. Selain itu, kualitas tinggi merupakan strategi negara maju untuk mempertahankan pangsa pasar. Oleh karena itu, peminat komoditas ekspor negara maju makin meningkat. Komoditas ekspor negara maju antara lain mobil, alat elektronik, kendaraan alat berat, dan makanan olahan. Dalam bidang kependudukan terdapat yang pertama, angka pertumbuhan penduduk per tahun rendah. Pertumbuhan penduduk merupakan angka relatif yang menunjukkan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu. Peristiwa ini terkait angka kelahiran. Negara maju memiliki angka kelahiran rendah sehingga pertumbuhan penduduk rendah. Faktor penyebab rendahnya pertumbuhan penduduk di negara maju yaitu alasan kesibukan. Masyarakat di negara maju memiliki waktu terbatas untuk mengurus keluarga. Sebagian besar waktu masyarakat negara maju digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Latar belakang tersebut menyebabkan masyarakat di negara maju memilih menunda menikah dan memiliki anak. Yang kedua, angka kematian penduduk per tahun relatif rendah. Negara maju memiliki angka kematian rendah. Kondisi ini mencerminkan negara maju memiliki kualitas kesehatan yang baik. Kualitas kesehatan yang tinggi didukung oleh fasilitas kesehatan terjangkau dan peralatan medis canggih. Faktor lainnya adalah pola hidup sehat dan kemampuan pemenuhan gizi seimbang meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di negara maju. Dengan demikian, tingkat harapan hidup penduduk di negara maju lebih tinggi. Yang ketiga, usia harapan hidup relatif tinggi. Usia harapan hidup merupakan rata-rata jumlah tahun hidup seseorang untuk mencapai usia tertentu. Usia harapan hidup terkait kesejahteraan dan kualitas masyarakat. Tingginya tingkat kesejahteraan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tinggi. Tingginya tingkat kesejahteraan mendukung masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi dan fasilitas kesehatan. Kondisi ini menyebabkan kualitas kesehatan meningkat sehingga usia harapan hidup relatif tinggi. Yang keempat, tingkat pendidikan penduduk relatif tinggi. Pendidikan di negara maju digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemauan dan partisipasi masyarakat melaksanakan program pendidikan di negara maju sangat tinggi. Kegiatan pendidikan di negara maju didukung sistem pendidikan lebih maju, perkembangan teknologi, persediaan sarana pendidikan memadai, dan tenaga pendidik profesional. Oleh karena itu, universitas di negara maju menjadi salah satu tujuan utama di dunia untuk mengikuti pendidikan lanjut. Yang kelima, tingkat pengangguran rendah. Dilihat dari dinamika penduduk, negara maju memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah. Sementara itu, lapangan pekerjaan di negara maju sangat beragam. Kondisi inilah yang menunjukkan kesempatan kerja di negara maju sangat luas. Banyak angkatan kerja yang terserap oleh kesempatan kerja sehingga angka pengangguran rendah. Keterampilan dan etos kerja tinggi juga memengaruhi rendahnya angka pengangguran di negara maju. Bahkan, beberapa jenis lowongan pekerjaan masih tersedia. Oleh karena itu, perusahaan di negara maju sering membuka lowongan pekerjaan bagi penduduk dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Karakteristik negara berkembang. Dalam bidang perekonomian terdapat, yang pertama, pertumbuhan ekonomi rendah. Kondisi ekonomi suatu negara dapat dipantau dari pertumbuhan ekonominya. Pencapaian angka pertumbuhan ekonomi akan menentukan strategi pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang lebih rendah daripada negara maju.
Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya angka pengangguran dan rendahnya iklim investasi masyarakat. Pengangguran menjadi salah satu permasalahan di negara berkembang, baik permasalahan di bidang ekonomi, sosial, maupun keamanan. Salah satu dampak tingginya angka pengangguran yaitu memicu terjadinya kriminalitas. Yang kedua, pendapatan per kapita rendah. Salah satu ciri negara berkembang yaitu pendapatan per kapitanya masih rendah. Pendapatan per kapita yang rendah menyebabkan penduduk negara berkembang hidup di bawah garis kemiskinan. Perhatikan tabel di samping. Tabel di samping menunjukkan beragamnya pendapatan per kapita negara berkembang. Pendapatan per kapita terus berubah mengikuti dinamika perekonomian dan pertumbuhan penduduk suatu negara. Ketersediaan modal di negara berkembang masih kurang, sehingga berdampak pada produktivitas ekonomi yang rendah. Selain itu, minimnya penggunaan teknologi maju dan sumber daya manusia berkualitas menjadi hambatan negara berkembang. Yang ketiga, mata pencaharian penduduk umumnya bercorak agraris. Di negara berkembang, sektor pertanian menjadi tumpuan perekonomian. Selain itu, sektor ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan juga menjadi tumpuan. Umumnya, di negara berkembang tersedia lahan pertanian lebih luas dan jumlah tenaga kerja lebih banyak. Akan tetapi, pengolahan hasil pertanian masih sederhana. Sektor pertanian di negara berkembang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Jika kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi, pemerintah akan melakukan impor. Yang keempat, komoditas ekspor berupa bahan mentah. Di satu sisi, negara berkembang kaya sumber daya alam, akan tetapi belum mampu mengolah sumber daya alam tersebut secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh proses produksi, ketersediaan modal, penerapan teknologi, dan tenaga ahli masih terbatas. Akibatnya, negara berkembang menjadi penyedia utama bahan mentah dan konsumen barang jadi. Komoditas ekspor bahan mentah antara lain minyak mentah, kayu gelondongan, biji besi, dan hasil pertanian. Dalam bidang kependudukan terdapat, yang pertama, angka pertumbuhan penduduk per tahun tinggi. Perbedaan antara negara maju dan negara berkembang dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk. Di negara maju, tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Sebaliknya, tingkat pertumbuhan penduduk di negara berkembang sangat tinggi. Faktor tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya keinginan memiliki anak. Pola pikir tradisional menjadikan tingkat pertumbuhan penduduk di negara berkembang cenderung tinggi. Kondisi ini menimbulkan permasalahan seperti biaya pendidikan mahal dan keterbatasan lahan untuk pemukiman. Selain itu, pertumbuhan penduduk tinggi juga menambah anggaran pengeluaran negara. Yang kedua, angka kematian penduduk per tahun tinggi. Di negara berkembang, angka kematian penduduk relatif tinggi. Kondisi tersebut disebabkan penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi dan kualitas kesehatan kurang memadai. Angka kematian terkait dengan kualitas kesehatan seseorang. Standar hidup sehat negara berkembang masih rendah. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis belum memadai. Kondisi lingkungan yang kurang bersih menyebabkan persebaran wabah penyakit kurang terkendali seperti demam berdarah, malaria, hepatitis, dan meningitis. Yang ketiga, usia harapan hidup rendah. Usia harapan hidup menjadi ukuran kualitas hidup dan kesehatan di suatu negara. Usia harapan hidup di negara berkembang masih rendah. Kemampuan seseorang untuk mencapai usia tertentu sangat bergantung pada pola hidup dan tingkat ekonomi. Pola hidup sehat masyarakat di negara berkembang masih rendah. Kondisi ini dibuktikan dengan kebiasaan masyarakat dalam memenuhi asupan gizi, aktivitas pekerjaan sehari-hari, waktu istirahat, dan waktu olahraga. Sebagian besar penduduk negara berkembang mengesampingkan keseimbangan pola hidup sehat. Sementara itu, kondisi ekonomi penduduk yang rendah memengaruhi pemenuhan fasilitas kesehatan yang memadai. Yang keempat, tingkat pendidikan penduduk relatif rendah. Secara umum,
tingkat pendidikan di negara berkembang masih rendah karena sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun informal belum memadai. Oleh karena itu, di negara berkembang masih banyak penduduk yang buta huruf. Kegiatan pendidikan terpusat di wilayah perkotaan. Akibatnya, penduduk daerah perkotaan makin melek pendidikan, sedangkan yang tinggal di pedalaman makin tertinggal. Angka putus sekolah di negara berkembang juga tinggi. Hal ini dikarenakan mahalnya biaya pendidikan dan anggapan bahwa pendidikan kurang penting. Yang kelima, tingkat pengangguran tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi negara berkembang. Jumlah penduduk lebih besar, tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Ketersediaan lapangan pekerjaan dipengaruhi oleh faktor kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia di negara berkembang belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan di sektor non-formal. Faktor-faktor yang memengaruhi persebaran negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, tingkat hubungannya dengan negara-negara lain dalam dunia internasional. Yang kedua, kondisi alam seperti kondisi geografis, letak dan posisi geografis, kekayaan alam atau sumber daya alam, serta aspek luar negara. Yang ketiga, kondisi kependudukan negara itu sendiri, seperti sejarah negara, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan keragaman etnis. Yang keempat, stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan negara itu sendiri. Dan yang kelima, penguasaan iptek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Reza Adinda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Rizka Ananda. Persebaran negara maju dan negara berkembang. Persebaran negara maju di dunia sebagian besar terletak di belahan bumi bagian utara. Berikut beberapa contoh negara maju. Benua Eropa: Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, Swiss, dan negara lainnya. Yang kedua, benua Asia, khususnya di wilayah Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Dan untuk wilayah Asia Tenggara, hanya negara Singapura. Benua Amerika, Kanada, dan Amerika Serikat. Yang terakhir, benua Afrika, yaitu Afrika Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Persebaran negara berkembang. Wilayah persebaran negara berkembang sebagian besar terletak di belahan bumi bagian selatan. Berikut beberapa contoh negara berkembang. Benua Asia, Asia Tengah, misalnya Kazakhstan dan Afghanistan. Asia Selatan, misalnya India dan Sri Lanka. Asia Tenggara, misalnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Asia Barat, Timur Tengah, misalnya Irak dan Yaman. Benua Amerika, Amerika Tengah, misalnya Meksiko dan Guatemala. Kepulauan Karibia, misalnya Republik Dominika dan Jamaika. Amerika Selatan, misalnya Brazil, Venezuela, dan Argentina. Benua Afrika, terdapat kurang lebih 55 negara dan sebagian besar merupakan negara berkembang. Beberapa contoh negara berkembang di benua Afrika yaitu Kenya, Mali, Nigeria, Angola, Zaire, dan lain sebagainya. Peta persebaran negara maju dan negara berkembang. Dalam foto ini dapat kita lihat yang warna hijau menandakan bahwa negara tersebut telah menjadi negara maju, sedangkan warna kuning menunjukkan bahwa negara tersebut adalah negara berkembang, dan warna coklat menunjukkan bahwa negara tersebut adalah negara miskin. Contoh negara maju: Kanada. Negara yang terletak di sebelah utara Amerika Serikat ini mempunyai nilai HDI 0,920. Tak hanya menyandang gelar negara maju,
negara yang beribu kota Ottawa ini juga salah satu negara terkaya di dunia dengan berlimpahnya sumber daya alam yang dimilikinya. Selain itu, Kanada memiliki banyak destinasi wisata yang mendunia, seperti air terjun Niagara, serta beberapa destinasi seperti taman dan gunung yang menjadi pilihan utama wisatawan internasional yang mengunjungi negara tersebut. Contoh selanjutnya negara maju adalah Korea Selatan. Korea Selatan berhasil masuk kategori 15 kelompok negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Korea Selatan merupakan negara yang terletak di semenanjung Korea, Asia Timur, dengan angka kelahiran terendah di dunia, yaitu sekira 8,4 bayi per 1.000 penduduk. Dalam bidang ekonomi, Korea Selatan termasuk negara maju. Negara ini memiliki pendapatan per kapita sekira 31.754 US dollar. Sektor industri merupakan tumpuan perekonomian Korea Selatan. Contoh negara berkembang. Yang pertama, Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis, letak wilayah Indonesia terletak di antara dua benua dan terletak di dua samudra. Hal ini menjadikan posisi Indonesia sangat strategis. Sebagian besar profesi penduduk Indonesia terjun di bidang pertanian, yaitu sebesar 44,3% dari total jumlah penduduk. Walaupun bidang pertanian besar dalam menyerap tenaga kerja, akan tetapi hanya mampu menyumbang sekitar 17,4% dari total produk domestik bruto Indonesia. Selanjutnya, contoh negara berkembang, yaitu Brazil. Brazil merupakan salah satu negara terluas di Amerika Selatan. Perekonomian negara Brazil menjadi salah satu yang paling baik di antara negara Latin lainnya. Tercatat bahwa Brazil merupakan 20 besar negara pengekspor terbanyak di dunia. Komoditas utama ekspornya pun beragam. Namun, negara Latin ini menjadi salah satu negara terkorup di benua Amerika. Hal ini menjadikan kesejahteraan tidak didapatkan dengan merata oleh seluruh masyarakat dan menghambat pembangunan. Selain itu, Brazil juga menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini menjadikan Brazil perlu menyusun langkah untuk menekan angka kelahiran sehingga jumlah penduduk bisa lebih terkendali dan meningkatkan angka pendapatan per kapita. Bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Bentuk-bentuk kerjasama ini terbagi menjadi dua, yaitu kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara karena saling mendapat keuntungan atau memiliki hubungan yang baik. Sedangkan kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama yang diikuti oleh banyak negara. Contoh kerjasama bilateral. Yang pertama, kerjasama Indonesia dengan Belgia. Hubungan bilateral Indonesia dan Belgia telah dijalin sejak Belgia menjadi anggota Komisi 3 Negara bersama Australia dan Amerika Serikat pada tahun 1947. Melalui Komisi 3 Negara, Belgia terlibat dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda menyangkut kedaulatan Indonesia yang kemerdekaannya telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Pada tahun 1949, Belgia merupakan salah satu negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Pada bulan Desember 1949, Indonesia membuka perwakilan untuk Kerajaan Belgia dan menjadi tahun di mana hubungan diplomatik kedua negara dimulai. Contoh lain kerjasama bilateral ada kerjasama Indonesia dengan Luxembourg. Hubungan diplomatik Indonesia dan Luxembourg dimulai pada tahun 1973. Perwakilan Indonesia untuk Luxembourg melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels. Sementara itu, perwakilan Luxembourg di Indonesia melalui Kedutaan Besar Luxembourg di Bangkok, Thailand. Hubungan antara dua negara makin meningkat selama beberapa tahun terakhir. Di tingkat pimpinan, Wakil Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Luxembourg menyelenggarakan pertemuan bilateral di acara The 70th UN General Assembly di New York, Amerika Serikat pada 29 September 2015. Pada pertemuan tersebut, didiskusikan peluang kerjasama dalam bidang perbankan, melawan terorisme, dan industri telekomunikasi. Selanjutnya, contoh kerjasama multilateral yaitu Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC merupakan sebuah forum ekonomi serta untuk meningkatkan kerjasama dan juga liberalisasi perdagangan di mana meliputi keseluruhan ekonomi besar yang ada pada wilayah Asia Pasifik. Negara-negara yang mewakili dan juga menjadi anggota dari APEC berjumlah 22 anggota, di mana pertemuan dilakukan dengan cara tahunan serta mendiskusikan isu-isu yang tengah dihadapi oleh kelompok tersebut. Pertemuan dilakukan terakhir kali dilaksanakan di Beijing, China, KTT APEC yang ke-26. Contoh lain kerjasama multilateral yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Masyarakat Ekonomi Eropa, European Economic Community, adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Organisasi ini dibentuk melalui Perjanjian Roma tahun 1957. Setelah Uni Eropa (UE) dibentuk tahun 1993, MEE disatukan dan berganti nama menjadi Masyarakat Eropa atau AC. Pada tahun 2009, semua lembaga ME dileburkan menjadi Uni Eropa. Tujuan awal Masyarakat Ekonomi Eropa adalah memperkenalkan integrasi ekonomi, termasuk pasar bersama dan persatuan cukai antara 6 negara pendirinya, yaitu Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat. Sekian yang dapat kami sampaikan dari materi negara berkembang dan negara maju. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.